Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Siti Zumrotul Maulida MPDI dan teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok Sapardi Djoko Damono yang beranggotakan Alda Farihana NIM 126210202004, Anggi Villa Rahmawati NIM 1262102004, Dela Ayu Puspitarani NIM 126210202056, Rizka Ayu Oktaviana NIM 126210203105, dan terakhir Septina Nur Khalifah NIM 126210203116. Kami ingin mempresentasikan tentang pendekatan analisis, pendekatan sosiologis, pendekatan biografi, pendekatan psikologis, serta penerapannya. Baik, kalau begitu langsung saja. Pendekatan analitis. Pendekatan analitis dalam mengapresiasi puisi adalah pendekatan yang secara sistematis, objektif berusaha memahami unsur-unsur intrinsik dalam puisi, mengidentifikasi peranan setiap unsur intrinsik dalam puisi, serta berusaha memahami bagaimana hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Aminuddin 2004 halaman 164. Pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menganalisis dari sisi penyair dalam masyarakat, hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, keluarga atau masyarakat. Pendekatan sosiologis menyoroti tentang berbagai aspek sosial dari karya sastra tersebut. Pendekatan biografis. Pendekatan biografis adalah pendekatan tertua dalam apresiasi puisi. Menurut Wallace and Warren pada tahun 1962, pendekatan biografis menekankan pada proses kreativitas karya sastra, dilihat dari sejarah penciptaannya. Penciptaan puisi tidak dapat dipisahkan dari karakteristik penyair dan lingkungan sosial kemasyarakatan pada masa penulisan puisi tersebut. Dalam pendekatan ini, biasanya disertakan biografi penyair. Dalam kaitannya dengan aktivitas kreatif dibedakan menjadi 3 macam penyair, yaitu yang pertama, penyair yang menulis puisi berdasarkan pengalaman langsung. Yang kedua, penyair yang menulis berdasarkan penyusunan kembali unsur-unsur penceritaan. Dan yang ketiga, penyair yang menulis puisi berdasarkan imajinasi. Yang selanjutnya yaitu pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis menekankan pada karya sastra sebagai salah satu gejala kejiwaan. Karya sastra dianggap sebagai hasil aktivitas penyair yang sering dikaitkan dengan gejala-gejala kejiwaan seperti obsesi, kontemplasi, kompensasi, sublimasi, dan neurosis. Pelopor analisis dengan pendekatan psikologis adalah Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Selanjutnya adalah penerapan pendekatan analitis. Berikut adalah contoh dari penerapan pendekatan analitis yang berjudul Puisi Aku Tulis Pamflet Ini, karya W.S. Rendra. Silakan kalian baca sendiri puisinya. Yang berikutnya adalah penerapan pendekatan analitis. Yang pertama, pemadatan bahasa. Bahasa dipadatkan agar berkekuatan gaib. Jika puisi itu dibaca, deretan kata-kata tidak membentuk kalimat dan alinea, tetapi membentuk bait dan larik yang sama sekali berbeda hakikatnya. Bait pertama dalam puisi Rendra berisi 6 baris. Terdapat kata kunci dalam bait pertama tersebut, yaitu kata pamflet. Pamflet berarti suara selebaran. Dan hal ini mungkin Rendra ingin menyebutkan bahwa puisi yang ia tulis sebagai sebuah pamflet yang berarti semua orang dapat membaca, tidak hanya orang dari kalangan sastra atau orang yang berpendidikan. Namun sebuah pamflet nyatanya digunakan untuk semua kalayak. Bait kedua terdiri dari 6 baris dan terdapat kata ketidakpastian sebagai kata kunci. Kata tersebut dapat diartikan sebagai ketidakpastian nasib, ketidakpastian hidup, ketidakpastian janji, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemilihan kata khas.
Puisi Rendra yang berjudul Aku Tulis Pamflet ini yang merupakan salah satu puisi dalam kumpulan sajak potret pembangunan. Dalam puisi ini Rendra tidak menggunakan bahasa puisi yang penuh dengan kiasan seperti yang ditempatkan dalam banyak karya puisi pada umumnya. Dalam puisi Aku Tulis Pamflet ini terdapat beberapa kata yang ketiga adalah diksi. Diksi atau yang disebut pilihan kata merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses apresiasi puisi. Dalam puisi karya Rendra yang berjudul Aku Tulis Pamflet ini, Rendra menggunakan bahasa pamflet yang lugas, tegas, dan gamblang. Jika puisi pada umumnya menggunakan bahasa kata atau diksi yang bersifat puitis, namun keputusan Rendra memilih bahasa pamflet karena ia ingin puisi dan protesnya dapat dibaca oleh semua orang, tidak hanya dari kalangan berpendidikan atau berpengetahuan, namun juga dapat dibaca dan dimengerti oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Yang keempat, pengimajian. Dalam baris ke-7 dan ke-8 terdapat imaji gerak yang berarti penciptaan ungkapan oleh penyair mampu mempengaruhi seolah-olah pembaca melakukan apa yang tertulis dalam sajaknya. Dalam hal ini tertulis apa yang terpegang hari ini. Pembaca seakan ikut memegang apa yang dimaksud Rendra, dan ketika ia menuliskan bisa luput besok pagi. Kata luput adalah ungkapan untuk sesuatu yang lepas dari genggaman. Pada baris 29-31 tersebut mengandung imaji perasaan yang berarti penciptaan ungkapan oleh penyair yang mampu mempengaruhi perasaan sehingga pembaca ikut terpengaruh perasaannya. Kata-kata ketakutan, kekhawatiran, dan ketegangan merupakan kata-kata dalam sajak Rendra yang mewakili imaji perasaan. Pada ke-6 baris terdapat imaji penglihatan yang berarti penyair menampilkan kata-kata yang menyebabkan apa yang digambarkan penyair lebih jelas seperti dapat dilihat oleh pembaca. Dalam hal ini Rendra mengajak pembaca untuk berimajinasi bagaimana ketika matahari terbit dan tenggelam, bagaimana di dalam air lumpur seseorang memilih mampu berkaca. Pada puisi baris ke-4 sampai ke-6 terdapat imaji auditif atau imaji pendengaran. Dalam hal ini Rendra menginginkan pembaca seolah-olah mendengarkan suara seperti yang digambarkannya. Terdapat imaji auditif yang dapat diimajinasikan dengan seolah-olah ikut mendengarkan apa yang dikasakusukkan dalam puisi tersebut. Selanjutnya, penerapan pendekatan analitis. Yang kelima adalah irama atau ritme. Irama atau ritme berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, frase, dan kalimat. Dalam puisi tersebut, terdapat pengulangan frase pada baris 18 sampai dengan 22. Terdapat pengulangan klausa, aku ingin. Dengan begitu, Rendra ingin menciptakan sebuah ritme puisi yang indah dan teratur. Yang keenam, amanat. Amanat yang terkandung di dalam puisi karya W.S. Rendra ini adalah bahwa ingin menyampaikan sebuah pesan kepada pembaca bahwa kebebasan berpendapat seharusnya diperlakukan karena dalam suatu negara tidak hanya ada pejabat yang berkuasa, namun juga ada rakyat dengan bermacam-macam status sosial. Yang kedua, birokrasi yang tersendat diakibatkan oleh dominasi kalangan atas menyebabkan kesenjangan sosial antara rakyat dan penguasa, sehingga sebaiknya sebagai satu kesatuan tanah air dan satu bangsa tidak seharusnya timbul ketidakpercayaan satu sama lain. Yang ketiga, dalam mengungkapkan sebuah kritik atau pendapat tidak harus menggunakan cara kekerasan seperti yang banyak ditemui sekarang. Namun, seni sejatinya seseorang juga mampu membawa perubahan tanpa harus menumpahkan darah. Yang keempat, pemerintahan yang didominasi pejabat yang tidak mau mendengar suara rakyat seharusnya digantikan oleh orang yang lebih peduli kepentingan umum bukan kepentingan kelompok. Selanjutnya, penerapan pendekatan sosiologis. Aspek sosial dari puisi tersebut dapat ditangkap dari makna keseluruhan, yaitu adanya kesenjangan sosial dan stratifikasi kelas sosial, kaum lemah dan kaum penguasa. Kaum lemah tertindas di negerinya sendiri,
bersusah payah mencari keadilan kepada sang pemimpin. Hal ini tampak pada bait 1 dan 2 dengan penggunaan kata jalan yang panjang buruk berbatu ini masih panjang dan kita pergi menuju Bung Karno. Penerapan pendekatan biografis pada puisi Persetujuan dengan Bung Karno, karya Chairil Anwar. Dilihat secara biografis, puisi tersebut diciptakan oleh Chairil Anwar ketika karya-karyanya digeser oleh kubu komunis atau sastra lekra yang berusaha menggulingkan pandangan estetik puisi yang dipelopori Chairil Anwar pada periode 45. Chairil Anwar yang ketika itu berusia 25 tahun, di mana jiwa patriotismenya sedang menggebu-gebu mendukung Presiden Soekarno yang berusaha mengatasi polemik politik antara PKI dan pemerintah. Para seniman termasuk Chairil Anwar yang mencintai akan syarat kebebasan dalam menumpahkan segala ekspresinya tertulis dalam setiap puisi ciptaannya. Chairil Anwar lahir di Medan pada tahun 1922 dan hijrah menetap di Jakarta. Chairil Anwar merupakan anak tunggal. Ayahnya bernama Tueles, mantan Bupati Kabupaten Indragiri Riau, berasal dari Teh Baruah 50 kota Sumatera Barat. Sedangkan ibunya Saleha berasal dari Situju 50 kota. Penerapan pendekatan psikologis pada puisi doa kepada pemeluk teguh, karya Chairil Anwar. Dalam puisi tersebut terkandung nilai-nilai religi si penyair. Melalui puisi doa, Chairil Anwar menyampaikan kondisi mentalnya yang merasa sebagai manusia yang penuh dosa dengan lirik, Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Bahwa penyair selaku manusia biasa banyak melakukan kesalahan, sehingga ia menyadari bahwa hanya kepada Tuhanlah tempat ia kembali. Hanya Tuhanlah yang menjadi tempat mengadu dan meminta pertolongan dalam keadaan susah dan senang. Demikian materi dari kelompok kami. Ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.